Mari kita akan baca di dalam Mazmur 145 ya. Saudara, setiap hari kita berdoa, kita bersyafaat, kita menyanyi, memuji, dan kita membaca firman Tuhan. Mari kita baca dari Mazmur. Saya kepengen Anda baca bersama di dalam Mazmur 145, baru Mazmur 144, baru Mazmur 145. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Nyanyian syukur Raja dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau menghitungkannya? Dia manusia sama seperti angin, hari-hari seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, teguhkanlah langit-Mu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung hingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada cerita di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Mazmur 145. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. 1, 2, 3. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selama. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dari hendak memuliakan nama-Mu dan seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memberitakan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan menceritakan keperkasaanmu, semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Kebesaran-Mu hendak ku ceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai.
Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik pada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitakan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Puji Tuhan, kita sudah membaca 2 pasal hari ini. Dan hari ini kalau kita dengar dan kita baca, dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang, ayat 18, yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat pada kita yang setia beribadah, yang setia menjaga hati, pikiran, perasaan, kehendak, emosi, dan menjaga mulut dan menjaga sikap kita. Bahkan doa-doa kita akan naik sebagai doa yang setia di hadapan Tuhan. Maka saya percaya Tuhan firman-Nya berkata, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ayat 19 ya. Jadi Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka hidup yang takut akan Tuhan ini sungguh indah kalau ditambah dengan berdoa. Karena dalam berdoa adalah mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan, dan meminta pertolongan Tuhan. Maka saudara, dia katakan, Ia Tuhan melakukan kehendak atau keinginan orang-orang yang takut akan Tuhan, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Kemudian dikatakan di sini ayat yang ke-20, Tuhan juga menjaga semua orang yang mengasihinya. Jadi kita harus tambah dengan setia, doa, dan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, jadi takut akan Tuhan, suka berdoa, dan kemudian kita setia. Jadi doa gak sedih, cuma sebentar aja terus udah, enggak, besoknya malas ya, tapi setia ya. Terus kemudian kita lihat di sini bahwa setelah itu kita yang mengasihi Tuhan akan dijaga. Ya, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Terus kemudian menjaga mulut ya. Mulutku harus terus tidak memaki, tidak mengeluh, tidak menggerutu, tetapi memuji-muji Tuhan.
Dan biarlah segala makhluk memuji nama Tuhan yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Jadi saudara, Anda perhatikan di sini dikatakan Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan, maka Tuhan dekat pada orang yang berdoa, berseru kepadanya, dan orang yang berseru dalam kesetiaan. Suka berdoa, yang berseru, terus melakukan. Tuhan mau melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Yang ketiga, takut akan Dia. Terus kemudian kita lihat di sini, terus menjaga orang yang mengasihi Tuhan. Dan kita lihat keempat, mengasihi Tuhan. Yang kelima, ya, orang-orang yang memuji-muji Tuhan, mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Maka biarlah kelima hal ini ada pada kita, dan kita akan melihat bahwa bantuan surga akan turun atas kita semua. Saya percaya kalau berapa hari ini saya, kemarin saya di 2 hari atau 2 hari lalu, dan kemudian kemarin saya baru bisa menjawab, dan saya diminta untuk membawakan firman untuk saudara hari Senin besok ini. Sudah direkam dan kemudian dimasukkan di Zoom, ya kan saudara, dan akan disiarkan di WBI di Singapura, ya, di tempat Pak Johan. Nah saudara, Tuhan Handoyo, dan saya pikir Tuhan, mereka adalah pemuji penyembah dan mereka pencipta lagu yang luar biasa. Tetapi adalah kasih karunia Tuhan, waktu Tuhan, dan tiba-tiba saya diminta, dan saya diminta untuk sharing nanti, ya, dan besok saya harus rekam dan kirim mereka, karena mereka kemudian akan masukin semua supaya di Zoom nanti tidak, ya itu jadi udah rekaman mungkin ya. Nah, hal yang saya teringat saudara, bahwa waktu saya berdialog dengan Ibu Gembala, ya Ibu Betty Handoyo, dan saya berdialog, dan kemudian ternyata dia mendapatkan banyak mujizat dan banyak, ya, pelayanannya yang melihat bahwa dia menyanyi dengan lagu saya Kasih dari Surga, dan orang-orang terlepas waktu dia menyanyi lagu saya Kasih dari Surga, dan banyak mujizat melalui lagu ini saudara. Dan saya bertanya, ya terserah kamu mau saya khotbah tema apa, ya apa yang harus saya khotbah. Dan ternyata dia bilang saya lebih prepare atau lebih menganjurkan bahwa boleh nggak, ya, saya berkhotbah tentang pujian lagu Kasih dari Surga. Terus saya bilang, oh kalau begitu itu adalah kesaksian. Nah saudara, saya mengakhiri ibadah saya ini adalah mengingat bahwa kesaksian pujian adalah, puji-pujian itu adalah bagian yang sangat luar biasa. Karena di dalamnya, waktu Anda memuji, Anda itu sedang berkhotbah. Karena di dalam pujian itu ada ayat-ayat yang diambil sehingga menjadi pujian. Seperti saya punya lagu, ya, yang dikasih Tuhan. Di bawah langit tiada nama lain yang dapat menolong segenap hidupku. Di bawah langit tiada nama lain yang dapat memberikan damai sentosa. Hanyalah Yesus, ya nama Yesus, yang dapat memberikan damai sentosa. Saudara, itu ada di ayat firman. Kalau tidak salah Kisah Rasul, ya, 4, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain nama Yesus Kristus. Apakah saya tahu ada ayat itu? Saya nggak tahu saudara. Waktu itu saya belum menghafal semua. Saya baru dijamah Tuhan. Dan Tuhan menjamah saya dengan ayat
yang saya tidak tahu bahwa ayat itu ada tertulis, tapi karena saya dari kecil sudah Kristen, saya tahu akan kuasa nama Yesus. Tiba-tiba di waktu saya berdoa dan saya merasakan kasih Allah, keluar lagu ini sambil air mata saya menangis terus. Masa lagu ini keluar di mulut saya berupa lagu, di bawah langit tiada nama lain yang dapat menolong segenap hidupmu. Nah, kalau bisa dibuka, ya dimasukin di sini mungkin Asyatan. Iya, mungkin ayatnya Ruth bisa masukin di sini ayat, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menolong segenap hidup kita. Coba dapatnya bisa. Nah, ayat itu ternyata ada karena waktu saya mengalaminya. Kisah Rasul 4 ayat berapa? 12. Ayat 12 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Mau nama Ibu Poni, mau nama Esami, mau nama Pendeta Benihin, atau siapapun, Billy Graham, atau yang sangat getop sekarang ini pun tidak bisa menyelamatkan kita selain nama yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dikatakan, olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu nama Yesus, saudara. Dan siapa yang tahu, dan untuk apakah saya mengeluarkan lagu itu dengan menangis, dan itu di waktu saya sedang berdoa sendiri, saudara. Dan saya menangis, menyanyi, tiba-tiba saya nyanyi, di bawah langit tiada nama lain. Saudara, saya tahu itu adalah suara Tuhan, roh kenabian, segala roh yang Tuhan mau saya menyanyi. Dan nanti saya mana tahu kalau nanti ada ibadah saya menyanyi, ada ibadah saya punya ibadah Mon Hermon. Waktu itu tidak, saudara, saya ibu rumah tangga biasa, nggak ada embel-embel gembala, nggak ada embel-embel pendoa. Saya baru dipenuhi Roh Kudus, saudara. Kenapa saya bisa tahu ini? Ternyata Roh Kudus yang di dalam saya mengucapkan kata-kata firman dari mulut orang yang bodoh ini, yang nggak tahu ada ayat. Saya panggil ponakan saya, kebetulan mereka mau sekolah di Jakarta dan mereka lagi nginap di rumah saya. Nah, saudara, saya nangis-nangis. Terus saya bilang, tolong rekam. Terus saya kan nggak tahu kalau itu lagu yang diberikan Tuhan. Saya bilang, rekam. Terus dia cepat-cepat rekam. Terus saya nangis, saudara. Saya nyanyi, di bawah langit tiada nama lain, sambil air mata, saudara ya. Betapa kalau kita mengasihi Tuhan itu dilawat di jamah Tuhan. Masalahnya apa? Kita sungguh-sungguh tidak. Dalam kesungguhan penyerahan itu, Tuhan bisa pakai kita. Lagu ini dulu ada rekaman yang namanya apa? Solidio. Yang satu lagi, Maranatha. Iya, ada Maranatha, ada Solidio. Dan mereka datang minta lagu-lagu saya. Dan saudara, lagu ini suka dinyanyikan dalam lagu, sambung menyambung itu. Lagu yang terus sambung ini. Sehingga mereka bikin medley, mereka bikin medley. Dan mereka ganti dengan nada yang cacah gitu, di bawah langit. Jadi bisa dipercepat. Tiada nama lain, dan sangat sering gitu mereka minta. Belum ada lagu kasih dari surga, saudara ya. Masih lama belum lagu kasih dari surga. Saya berasa lagu ini yang pertama kali Tuhan kasih saya. Dan besoknya ponakan saya ini, jadi sepupu saya, kakak sepupu saya punya anak. Dan kemudian, saudara, dia tiba-tiba besok bilang,
oh, orang Tionghoa kan panggil kau ya. Saya tidak tahu yang di Manado beda kali dengan yang Jakarta. Ya, orang kalau orang ya mungkin ada ko, tapi saya panggil kau juga. Jadi mereka kau ini ada ayatnya nih. Dia panggil kau, jadi disingkat jadi Odora ada ayatnya di sini. Katanya ada, saya aja nggak tahu. Dia pun sebenarnya bukan yang dibilang masuk gereja tiap hari dan ini tidak, bukan anak yang kami ini kan keturunan pengusaha, bukan bukan ya ada keluarga yang sudah pendeta atau enggak, tapi mama saya suka berdoa, mama dia suka berdoa, dan kami anak-anaknya ya begini saja ya kan. Tapi sewaktu Tuhan menjamah saya dipenuhi Roh Kudus, yang saya dapatnya adalah lagu keluar nada-nada di hati saya. Dan ternyata dia nggak sadar, dia buka Alkitab, mungkin dulu kan belum ada HP itu kan. Jadi ayatnya itu bisa ada di mata dia ya. Terus dia bisa datang, ini ayatnya, itu lagu, nyanyi itu ada katanya. Coba saudara, berarti kita ini bisa berkhotbah dengan pujian. Sewaktu saya memuji dan lagu-lagu itu bisa keluar, saya percaya mereka yang dapat lagu itu bukan keluarnya karena mau-mau saja, tapi karena ada dorongan sehingga mereka menciptakan lagu-lagu itu. Ada yang karena keluhan, ada yang karena masalah, iya tertekan yang berat, tapi di situ suara Tuhan bisa ada. Dan disinilah saya mendapatkan lagu ini, Di Bawah Langit. Dan dulu ini sering kali Maranatha, Solidewa atau apa itu, mereka selalu meminta lagu ini, sehingga ini selalu menjadi lagu yang menjadi favorit mereka. Tapi sekarang orang jarang menyanyi lagu ini kan udah kuno saudara ya. Salah satu lagu yang dikatakan Di Bawah Kolong Langit yang saya ingin jelaskan, bahwa nyanyian dikatakan tadi bahwa kalau kau memuji Tuhan, yang terakhir yang dikatakan memuji Tuhan. Bahkan di ayat-ayat yang lain dia katakan memuji itu adalah bagian malaikat-malaikat Tuhan dan bagian peperangan. Jadi saya bersyukur saudara, kalau tadi kita bisa baca dikatakan ya Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi Dia, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Jadi saudara, ternyata puji-pujian yang Tuhan taruh di mulut saya, ternyata itu pujian kepada Tuhan, ya, untuk mengagungkan, dan ayat firman-Nya untuk supaya kalau saya menyanyi, orang mendengar, orang diselamatkan. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain. Jadi kalau kita berkhotbah susah di jalan, kita nyanyi aja. Tiada nama lain yang dapat menolong segenap hidupmu. Dan ternyata lagu Kasih dari Surga di waktu saya sedang menyembah Tuhan dan bersungguh-sungguh, maka saya tambahkan bahwa lagu yang kita bisa dapat lagu yang dari Roh Kudus kalau kita bersungguh-sungguh. Maka saat saya memimpin ibadah, orang sudah datang di rumah saya, orang mulai datang ikut berdoa dengan saya. Dan kemudian Tuhan menjamah orang-orang itu. Tuhan jamah saya karena melalui mulut saya keluar lagu lagi, Kasih dari Surga. Nah, Kasih dari Surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa Surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Maka saudara, lagu Kasih dari Surga ini menjadi pujian yang baik, pujian yang saat itu kemudian menjadi nomor 1 saudara ya. Di Indonesia sempat menjadi lagu yang pertama. Ya, jadi kalau orang ngerekam lagu-lagu rohani, maka mereka suka taruh Kasih dari Surga sebagai lagu yang pertama. Nah, saya hanya ingin mengatakan kepada saudara bahwa kasih dari surga bukan saya pintar
atau saya bisa, ya, atau saya mampu berkhotbah, atau mampu menciptakan lagu, atau membuat nada-nadanya. Tidak, saudara. Saya hanya bisa, saudara, memberikan hati saya untuk Tuhan pakai mulut saya. Sehingga saya ingin tambahkan bahwa selain semua yang kita sudah belajar, bagian yang terakhir adalah kesungguhan. Waktu kita sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh menyembah, sungguh-sungguh memberi hati, pikiran, perasaan, emosi kita kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan bekerja. Maka keluarlah lagu ini, Kasih dari Surga memenuhi tempat ini. Sehingga saya mendengar kesaksian Ibu Betty dan kesaksian dari orang-orang lain waktu saya pergi pelayanan, dan mereka bilang bahwa lagu ini saat mereka menyanyikan banyak orang mengalami kelepasan. Dan waktu saya di Batu Licin, mungkin yang ke dalam itu, saya pelayanan ke dalam Batu Licin atau apa itu, masuk ke dalam. Nah, saudara, di situ yang punya hotel itu, dia dulu masih agama Buddha, dan kemudian dia waktu saya dibuat KKR di situ berdoa, dan dia katakan, Ibu, saya bertobat melalui lagu ini, Kasih dari Surga. Saya tidak tahu, saya cuma mengentar, ikut nemenin ponakan apa saudaranya di gereja. Tiba-tiba mereka berdoa menyanyi lagu Kasih dari Surga. Saya nggak bisa tahan, saya menangis. Kenapa? Dan saudara, lagu ini sebenarnya bukan lagu sedih, kan? Bukan lagu yang seperti sampaikan pada Yesus, ya, membuat orang rasa sedih. Ayo berdoa, bebanmu yang berat bawa pada Tuhan. Ternyata itu bukan. Itu kan cuma firman Tuhan bahwa kasih Tuhan bisa memenuhi tempat ini. Kasih itu berasal dari Bapa Surgawi. Kasihnya berasal dari Yesus Kristus. Dan saudara, ternyata lagu yang sederhana ini, lagu yang tidak hebat ini, ternyata lagu kasih itu adalah lagu yang membuat orang-orang yang kekurangan kasih, mereka mengalami kegersangan dan banyak mengalami kepahitan dan dikuasai roh jahat karena tidak ada kasih. Maka waktu menyanyikan lagu ini seperti sedang berkhotbah. Jadi orang-orang mengalami kelepasan, dan akhirnya ibu pemilik hotel itu bilang, dan saya terima Yesus melalui lagu ini. Dan banyak orang bersaksi begitu juga pada saya. Dan kebetulan saya ini orang yang biasa saja. Jadi saya cuma, oh iya puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi saya tidak tanya, ibu nama siapa? Saya tanya alamatnya, minta nomor HP-nya, supaya saya bisa telepon bahwa ibu bertobat melalui saya. Jadi ibu harusnya, tidak saudara, saya bisa orang pakai lagu saya bersyukur. Dan kalau orang di jamaah lebih bersyukur lagi, saudara. Berarti kita dipakai Tuhan dengan nyanyian lagu-lagu yang berisikan pengagungan pada Tuhan, atau berisikan doa, atau berisikan firman Tuhan, atau ayat-ayat yang kita mungkin tidak tahu, kita tidak sebut bahwa di bawah kolong langit ini tiada nama lain. Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak kan? Saudara, jadi orang tidak tahu, oh itu ada ayatnya. Tapi akhirnya kita tahu bahwa lagu-lagu itu mengandung firman Tuhan. Pujian-pujian yang mengandung firman Tuhan, yang berisikan firman Tuhan, adalah pujian peperangan. Pujian yang dimana Tuhan duduk dan bertata di atas puji-pujian. Maka sebab itu, mari kita terus datang pada Tuhan dengan memuji, menyembah. Kalau toh tidak ada firman, tapi waktu menyanyi itu, itulah firman yang keluar. Jadi jangan bilang, ya cuman menyanyi orang, dan bosan kita kalau cuman menyanyi, nggak ada firman Tuhan. Padahal di dalam menyanyi sana, disitulah suara Tuhan. Sehingga banyak orang mengalami kelepasan di waktu pujian. Iya, itu mengalir kuasa Tuhan. Puji Tuhan, ya pasti Tuhan akan menolong kita. Nah, kalau kita tahu bahwa Mazmur 22 ayat 3,
bahwa Tuhan bersembahyang di atas puji-pujian orang Israel. Jadi kalau kita mau mendengar Tuhan berfirman, kita memuji. Ada suara Tuhan di dalam pujian. Puji Tuhan, masalah berat apapun, mari kita memuji. Sakit juga, mari kita memuji. Beban berat pun, mari kita memuji. Sewaktu kita memuji Tuhan, Tuhan akan turun berperang. Maka di dalam Yesaya 42 dikatakan Tuhan berperang seperti pahlawan. Ia berperang, dia memekik, dia menyatakan kuasanya. Dia yang berperang. Kita cuman menyanyi. Kita cuman menyanyi. Menyanyi adalah doa peperangan. Menyanyi adalah menyampaikan firman. Dan menyanyi adalah mengizinkan Tuhan yang berperang. Sehingga kita juga dengan menyanyi mengalami kelepasan. Ada damai sejahtera. Ada hal yang mulia yang bisa membuat orang lain dijamah dan dilawat Tuhan. Jadi mari terus menyanyi dan mari terus memuji Tuhan, karena disitulah Tuhan akan berperang, bukan kita yang berperang. Katakan dalam Yesaya 42 itu saudara ya. Yesaya 42 ayat 13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak. Yes, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Dia membuktikan kepahlawanannya. Jadi untuk pembuktian kepahlawanannya, orang-orang itu menyanyi memuji Tuhan dengan mazmur, dengan lagu baru. Dan kemudian mereka seperti orang naik ke atas gunung. Di atas gunung mereka berteriak, berseru. Maka itu pujian penyembahan adalah satu alat Tuhan juga untuk membangkitkan iman kita naik dan membuat pelayanan roh itu membakar. Dia bilang kita bisa on fire dan kita bisa mengalami kembali kasih mula-mula kita. Kita bisa bertanya pada teman-teman, apakah waktu kita menyanyi, Anda bisa mengalami suatu iman, suatu yang bangkit di roh kita. Kemarin saya melihat ada video yang dikatakan ada satu itu bapak tanya jawab dengan orang bule Jerman, tapi itu bule Jerman udah bisa bahasa Indonesia. Ya, ditanya, dia bilang dia dijamah Tuhan melalui pujian. Dia bilang, saya malu tuh, saya dibawa ke gereja, saya malu untuk menangis, tapi saya mau nangis, saya tidak mau nangis, jadi saya tidak mau ikut nyanyi karena saya pasti nangis, saya tidak mau nangis. Terus kemudian saudara, dia masuk gereja lagi, dia tertekan banget, dia sangat tertekan, tidak bisa keluh, karena kalau dia menyanyi, dia nangis. Dia penyanyi, dia nangis. Gimana nih Tuhan? Mata orang lihat saya kalau saya nangis. Mungkin dia rasa, iya, dia cantik, dia orang hebat atau bintang film atau terus. Oh, kalau saya nangis nanti saya ini orang yang pakai logika katanya, pakai logika. Terus bagaimana nanti? Masa cuma menyanyi begitu saja, cengeng, nangis gitu. Tapi puji Tuhan saudara, akhirnya Roh Allah mengajar dia dan bilang ke dia, kenapa lu mesti malu ke orang? Kenapa kamu merasa gak enak kalau kamu menjerit, berteriak, merasa? Iya, karena dia bilang, dia dengan firman bagus, dengan logika bagus, iya, ibadah bagus, tetapi rasanya ia belum memenuhi hatinya, ini masih ada yang kosongnya, masih kosong, belum terpenuhi semuanya. Tapi sewaktu dia akhirnya mengucapkan, ikut menyanyi, plong gitu, langsung rasa bahwa semua yang kosong di hatinya itu penuh. Yang
tadinya kalau hitungan apa semua dia dipuji orang atau bagaimana yang bagus secara dunia, itu bagus, pintar apa semua bagus, tetapi belum bisa memenuhi. Iya, kekosongan hatinya itu rasanya masih ada yang belum terisi. Tapi sewaktu dia mau mengikuti nyanyian, karena dia tahan itu, nah, waktu akhirnya dia tidak tahan, dia membebaskan saja, dan dia menyembah, dan keluar lagu-lagu yang dia ngikutin lagu-lagu di gereja itu yang dia ibadah. Akhirnya dia berani mengeluarkan, dia nangis dan hatinya penuh katanya. Wah, berarti ada kepuasan di dalam menyanyi, ada kepuasan. Apakah kita di sini juga merasakan seperti itu? Ya. Nah, bagaimana Ibu Foni mau bersaksi? Iya, karena doa semalaman kami hanya hidup dengan pujian, dan dengan pujian ini Foni keliling dan menari-nari, saudara, iya kan? Iya, jadi Foni bersaksi dulu. Nah, ayo Foni kasih. Tadi yang kesaksian Viola Mananta, istrinya Daniel Mananta. Oh, yang tadi itu Viola Mananta ya. Iya, bagus sekali. Tentang pujian yang Bagaimana kita merasakan kalau kita memuji itu? Apakah ada sesuatu perbedaan? Iya, dengan cuma hanya sekedar saja. Kalau menyanyi benar sungguh-sungguh itu, terus nggak tahu ya, kayaknya bukan kayaknya, tapi saya merasakan itu benar-benar kayaknya Tuhan itu sangat mengasihi saya. Tuhan itu ada dan Tuhan menjawab kerinduan saya gitu. Waktu saya sakit juga Tuhan sembuhkan langsung. Jadi kalau datang sama Tuhan sungguh-sungguh, menyanyi sungguh-sungguh, udah nggak peduli orang mau ngomong apa, kita bukan berteriak sama Tuhan, kita bukan nangis sama manusia, tapi kita berteriak sama Tuhan, kita menyanyi sungguh-sungguh juga buat Tuhan. Jadi nggak peduli orang mau ngomong apa, yang penting saya mau cari Tuhan gitu. Kalau pas nyanyi itu jangan lihat orang, biarin orang ngomong apa, Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti turun tangan. Amin. Nah, saudara, sewaktu kami suka, kalau saya pimpin kan saya suka menyanyi, dan saya menyembah dan nyanyi, benar-benar ya kadang-kadang hanya menyanyi saja ya, tapi kemudian Foni yang selalu mestinya duduk di sebelah saya tuh ya, itu dia bisa menjerit, berteriak, wah, gitu saudara ya, dia merasakan sesuatu dan dia berteriak jerit. Jadi kadang dia tiarap saudara, kadang dia nggak tahan, dia keluar langsung menari gitu saudara ya. Dan ada teman-teman yang lain juga ngalami seperti itu. Jadi saudara, waktu Anda mau memuji, mari memujilah dengan sungguh-sungguh, menyanyilah dengan segenap hati, maka semua yang tertekan, yang terikat di pikiran ini, yang rasanya pergumulan Anda berat, maka Tuhan akan menolong. Pertama-tama Anda akan merasakan kelegaan. Terus walaupun masalah mungkin belum dengar, sudah selesai, tapi merasa ada kelegaan. Terus kemudian ternyata berita-beritanya besok-besoknya Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah dengar. Dan ini banyak sekali kesaksian di doa semalaman. Setiap Jumat doa semalaman kami biasa naik ke bukit doa dan kami menyembah di sana. Dan itulah yang kami lakukan, dan kami bebas menyembah, bebas memuji Tuhan. Dan sangat indah sekali. Saya zaman dulu kalau saya sudah menyanyi memuji, saya tidak peduli manusia ada yang lihat saudara, karena semua ada jemaat kan. Tapi saya tiarap sampai bawa mic, saya miringin dan orang bisa dengar padahal saya tiarap. Saya teriak. Dan kemarin kalau di bukit doa kemarin ada yang pakai ya saudara, ada yang pakai gereja itu, ternyata mereka gereja dari pertama mulai itu Korea. Jadi ternyata mereka, saya melihat kok sama seperti saya, saudara. Mereka berteriak, wah, kayak kita yang berdoa semalaman doa dulu kan berteriak, ya. Dan dulu Bapak Ibu Pendeta Nancy Kun pernah datang dan mengajarkan begitu.
Padahal kami sudah mengalami itu, menjerit, wow. Dan ternyata kemarin saudara, setiap hari, setiap mereka ibadah, mereka akan menjerit. Ya, itu mengeram. Wow, begitu saudara, dan kami hanya dengar seperti gelombang saja itu. Nggak ada yang bicara, tapi berteriak gitu. Saya diingatkan Tuhan tentang kasih mula-mula, tentang dimana kesungguhan itu baru. Terus kemudian apa yang saya lakukan, saya selalu terus setiap pagi kan saya suruh baca 4 pasal, ya kan? Setiap kali kan pagi kumpul dari 4:30 terus baca. Dan itu mereka lakukan saudara. Jadi saya sepertinya Tuhan itu izinkan saya puasa kemarin, dan ada yang pakai di situ di Bukit Doa. Dan itu seperti ibadah-ibadah yang saya lakukan. Terus mereka baca, saya pikir kok baca mereka tuh kok perkataannya sama. Ya, sama. Ini apa Bapak kami? Ya, tapi kok lama amat? Ya, bisa berjam. Ternyata mereka baca firman seperti dulu kami baca 4 pasal kan, Perjanjian Lama berapa, terus Mazmur berapa, terus Perjanjian Baru berapa, terus Amsal, ya kan? Nah, ternyata mereka seperti itu. Jadi serempak membaca ayat firman gitu sama. Jadi tidak kacau gitu ya, tapi sama. Semua baik. Dan ini cuma Tuhan yang mengizinkan saya doa puasa, dan ada orang yang pakai situ, dan mereka dari pagi sampai tengah malam saudara, sampai orang-orang itu mengalami menjerit, padahal mereka itu bukan aliran Pentakosta, tapi aliran Roh Kudus saja. Saya bilang, kenapa? Sama dengan yang dipenuhi Roh Kudus mereka, terus sampai tengah malam, sampai kemudian mereka menyembah, berteriak itu. Oh, tiba-tiba orang kelepasan di mana-mana, menjerit, menangis di mana terjadi itu. Saya jadi merindukan pelayanan saya 2 semalaman. Saya jadi merindukan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, saya tetap mau 2 malam itu di sana, dan saya tidak mau pakai Facebook. Karena jadinya saya harus lihat, oh ini mati lagi Facebook. Ya udahlah, jadi udah ulang lagi deh. Lu dikasih kode mati-mati, terus artinya saya mesti mulai sebentuk orang-orang Facebook. Gimana? Maka saya bilang, selama saya kalau di puncak saya nggak pakai Facebook. Maka kemarin memang Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu kami tidak pakai Facebook. Dan saya mengalami, lihat bagaimana Tuhan yang dahsyat itu bisa mengizinkan mereka itu cukup banyak, 250 hampir. Iya. Dan saya pikir, Tuhan, betapa indah, dan anak-anak muda yang luar biasa. Dan mereka sangat tertib. Dan mulai baca bahasa roh, baca sampai selesai. Pikir, selesai ini baca, berjam-jam baca. Nah, habis itu mereka berdoa, berteriak, berjam-jam. Wow, tiba-tiba berhenti serentak. Iya kan? Tapi kemudian waktu malam itu lebih lama, karena bisa ada yang mengalami kelepasan, mengalami jeritan, teriak, menangis, ya kan? Kalau saya ingat dulu, saudara, ini karena kita hampir 2 tahun ya, 2 tahun lebih ya, kita tidak. Dan sekarang jangan takut saudara, mari kita naik dan kita menyanyi lagi seperti itu. Kita mengalami kelepasan. Saya kebetulan ada Foni, dan Foni ini mengalami banyak kesaksian di Bukit Doa. Dan kemudian bagaimana Foni mengalami jeritan seperti orang-orang yang saya bilang itu waktu menyanyi, kelepasan terjadi. Nah, saudara, mari kita merindukan lagi. Saya tetap merindukan saudara. Saya bahkan pikir, ya kalau saya ini ya sekarang kan saya buat sebulan 2 kali saya doa puasa 3 hari di puncak, karena saya rasa ini doa puasa ringan.
Ya karena jam 3 udah buka, jadi tidak berat kan? Ya, kenapa kita jam 3 boleh, jam 2 boleh, ya kan? Ada banyak yang lain, yang gereja lain jam 12 mereka sudah buka, ya kan? Nah kita lah lebih dari jam 12 ya. Tapi saudara, saya pikir ya udah, saya sebulan 2 kali supaya kekurangan yang di cuma 1 kali kita tambahkan jadi 2 kali, sehingga saya bisa mengalami kasih Tuhan, dan Tuhan itu luar biasa. Mari saudara, jangan membatasi Tuhan. Selama kita masih bisa menyanyi memuji Tuhan, beri yang terbaik. Tuhan bisa pakai saya yang gak ngerti nada, saya gak tahu main musik, saya gak tahu penyair lagu, saya bukan penyair lagu, saya bukan juga penulis puisi, tapi Tuhan bisa kasih. Nah, satu waktu saya mengalami masa susah, dan saya kepengen, karena kakak saya bilang, kenapa lu gak coba sewa di gedung? Karena kan ini di rumah saya udah penuh orang-orang itu beribadah, bikin aja nih. Saya bilang, saya susah nggak punya duit, bagaimana? Orang dulu ibadah di sini juga saya nggak jalan kolek, bagaimana? Iya. Dan yang ikut saya kebanyakan kan orang-orang yang susah, orang-orang yang udah janda, udah banyak yang anak muda yang nggak mampu, yang ada yang di Senen sana, ya kan. Terus jadi saudara, bagaimana? Tapi saat saya merenungkan, apakah saya bisa buat di gedung? Tiba-tiba saudara, saya disuruh Roh Kudus berlutut berdoa. Saya nangis, dan waktu saya berlutut keluarlah lagu ini. Ya, kalau orang benar berdoa, tiada mustahil bagi dia. Kalau orang benar berdoa, tiada mustahil bagi dia. Saudara, ayat ini ada ayatnya. Kalau orang benar berdoa, tidak ada mustahil bagi dia. Doa berdoa, doa besar kuasanya. Nah saudara, apakah itu bicara saya berbicara pada orang? Gak ada orang saya sendiri. Ternyata ini lagu yang dipimpin Roh Kudus, lagu firman Tuhan. Nah itulah yang dikatakan, firman Tuhan akan keluar dari mulut Tuhan, tidak kembali dengan sia-sia. Nah, apakah yang keluar dari mulut? Yaitu Roh Kudus mendorong keluar dari mulut, sehingga akhirnya kita ngerti, oh kalau orang benar berdoa, besar kuasanya. Oh ternyata ada ayatnya saudara. Dan habis saya dapat itu, saya tiba-tiba mendapat telepon, dan telepon itu bilang begini, Ibu Dora, apa yang kamu dapat dari Tuhan? Waktu itu saya bikin komsel ya, ada komsel di salon, tidak salon, dan suaminya bilang, kalau Ibu Dora dapat firman, kami akan, kalau Ibu Dora membutuhkan, kami akan mensupport. Ya sekarang sih udah nggak tahu janjinya itu, udah nggak ngerti saudara. Nah tapi saudara, Tuhan itu baik, sehingga waktu saya mau melangkah, berarti Tuhan menjanjikan ada orang-orang yang akan Tuhan kirim untuk menyewa tempat itu. Dan ternyata dari persembahan kami mulai, dan ternyata jalan persembahan, dan ternyata ada waktu itu mereka bagian bendahara, ternyata cukup aja tuh bayarnya. Jadi kami pindah kemana aja, cukup aja tuh, mampu aja tuh saudara. Dan kita tidak harus tetapkan harus dari orang ini, harus dari orang itu, atau siapa, tidak. Karena kita punya Bapa yang akan mencukupi. Akhirnya suara Tuhan itu keluar berupa, kalau orang benar berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka kalau kita berdoa dan bersungguh-sungguh berdoa, apalagi kemudian hati kita hancur, dan kemudian ditambah keluar dorongan Roh Allah itu berupa ayat-ayat yang dilakukan, dinyanyikan, maka saya percaya itu lahir dari Roh. Dan waktu Anda memuji sekarang bersama saya dan bersungguh-sungguh, maka Anda akan merasakan di hati Anda ada suara Tuhan. Maka terjadilah
apa yang Anda perlukan, karena Dia melihat, Dia mendengar, dan Dia tahu semua keperluan kita. Kalau kita mendengar ada yang bunyi yang ini, itu kan menyanyi juga mereka kan. Tuh. Nah, itu kan mereka menyembah dan mereka mengagumkan dan mereka percaya bahwa itu. Maka saya percaya kalau kita menyanyi sungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dan bersungguh-sungguh kita mencari wajah Tuhan, kita menyanyi, kita berdoa, ya kita mencari dalam kehendak Tuhan, maka kita lihat Tuhan menolong kita, menjaga kita, kita mengasihi Dia. Tuhan